Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan membahas soal matematika ISPS di kelas 6, bab 2, operasi hitung campuran. Di latihan ulangan bab 2, paket 2, halaman 60 sampai dengan 62. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judulnya ya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat playlist matematika, berarti klik yang ini. Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlist di kelas di matematika. Ada 2 buku yang dibahas yaitu Senang Belajar Matematika dan juga ISPS. Nah, misalnya adik-adik mau lihat matematika kelas 6, berarti adik-adik pilih yang ini ya, klik putar semua. Nanti akan ada daftar playlistnya di sebelah kanan. Ini bisa adik-adik cari dari bab berapa, latihan berapa, dan halaman berapa ya. Kita mulai ya adik-adik. Yang bagian A ini pilihlah jawaban yang paling tepat. Ini pilihan ganda. Nah, yang pertama hasil dari 4.237 dikurang 2.878 ditambah 1.254. Nah, ini kita akan jumlahkan 4, 2, 3, 7, 2, 8, 7, 8. Ini dikurang ya. Nah, ini 7 tidak cukup, kita pinjam 1, ini sisa 2. 17 kurang 8, 9. 2 kurang 7 nggak bisa, kita pinjam lagi. 12 kurang 7, 5. Kemudian ini 1 dikurang 8 nggak bisa lagi, kita pinjam lagi. Ya, sisa 3. 11 kurang 8, 3. Lalu 3 dikurang 2, 1. 1.359. Lalu ditambah ini. 1.254. Ini ditambah ya. Ini 13, 11, 6, 2. 2.613. Berarti jawabannya adalah yang D. Lalu yang nomor 2. Operasi hitung berikut hasilnya paling kecil adalah, nah ini kita akan tambahkan ya, yang A 342 721 ditambah 3 6 10 lalu dikurangi 112 1 5 9 ya. Lalu yang B ini 193 ditambah 423. 3 tambah 3, 6, 9 tambah 2, 11, 2 tambah 4, 6. Lalu kita kurangi 1.221, kita kurangi ini, 616. 1 pinjam 1 ya, 11 kurang 6, 5. 1 kurang 1, 0, 12 dikurang 6, 6. 605 ya, sementara baru dapat 2 ini. Lalu yang C. Yang C ini 1.111 kurangi 921, 0, pinjam 1, 11 kurang 2, 9, ini jadi sisa 0, pinjam 1, 10 kurang 9, 1. 190, lalu kita tambah 132. Ya, kita tambah 2, ini 12, 322. Lalu yang D. 1.421 dikurang 1.211, 0, 1, 2, lalu ditambah 1.321. Nah, ini sudah pasti besar ya, jadi ini bukan. Kemudian, nah ini yang paling kecil hasilnya, jadi C. Ya. Kemudian yang berikutnya nomor 3. 1.248 dibagi 96 dikali 15 sama dengan M. Nilai M berapa? Nah, ini bisa adik-adik bisa gunakan pembagian seperti ini, 1.246 dibagi 96, atau langsung saja 96 dikali berapa yang hasilnya 1.248. Nah, Karina sudah hitungkan, ini jadi Karina jawab di sini, 1.248 dibagi 96 hasilnya 13 kali 15. Nah, ini sama dengan 195, jadi hasilnya A. Kemudian yang nomor 3, 56 dikali 124 dibagi dalam kurung 16 tambah 12. Jadi kita proses yang ini dulu ya. Sama dengan, ini juga boleh sambil ini diproses, ini dikali dulu. Jadinya 56 dikali 124, 6.944 ya, dibagi 16 tambah 12,
28. Ya. 6944 dibagi 28, hasilnya 248. Jawabannya B. Kemudian yang nomor 5, sekaleng biskuit berisi 34 biskuit dan sekotak biskuit berisi 20 biskuit. Jika Bibi membeli 8 kaleng biskuit dan 12 kotak biskuit, banyak biskuit yang dibeli berapa? Berarti 8 biskuit ya, kita kali 34. Kemudian ditambah 12 kotak biskuit, yang kotak itu berisi 20. Jadi kita kali 20. Ya, bisa seperti ini, kita kasih tanda kurung, tidak juga mengapa-apa. 8 dikali 34, ini 272. Kemudian ditambah 12 kali 20, 240. Sama dengan 272 tambah 240, 512. Hasilnya yang A. Kemudian nomor 6. Bentuk pecahan sederhana dari 45%. 45% itu 45/100 ya. Kemudian ini kita sederhanakan menjadi, kita bagi 5 ya. Kita bagi 5 masing-masing. Ini jadinya 9/20. Jawabannya yang C. Kemudian nomor 7. Bentuk desimal dan persen dari 15. Nah, ini nomor 7 soalnya tuh 15/20 ya. Ya. Ya, 15/20 berarti untuk menjadi persen, Karina akan buat penyebutnya menjadi 100 dengan mengkalikan 5. Ya, sama dengan 15 kali 5, 75, kemudian 20 kali 5, 100. Sama dengan 75% atau 75 itu jadinya 0,75 ya. Nah, jadi jawabannya yang C. Kemudian nomor 8. Hasil dari 21/4 ditambah 11/20 dikurang 1/1,44. Nah, kita akan merubah ini menjadi desimal semua. 21/4 kita ubah jadi pecahan biasa. 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. 9/4. Ini akan kita kali, supaya menjadi per 100 kita kali 25. Lalu ditambah yang ini 11/20. Akan kita kalikan dengan 5. Ya, baru dikurang 1,44. Sama dengan 9 kali 25, 225. 4 kali 25, 100. Ditambah 11 kali 5, 55. 25 kali 5, 100. Dikurang 1,44. Nah, ini jadinya 2,25 tambah 0,55 kurang 1,44. Nah, ini kita tambahkan 2,25 tambah 0,55, 2,8 dikurang 1,44. Sama dengan 1,36. Jadi jawabannya yang A. Kemudian nomor 9. Hasil dari 13/12 dikali 48% dibagi 1,69. Nah, ini kita akan ubah menjadi seperti ini ya. 13/12. Ini kita biarkan dulu ya. Kali 48/100 dibagi 169/100. Nah, ini pembagi, jadi akan Kak Rina kali silang ya. Jadinya seperti ini. 13/12 dikali 48/100 dikali, ditukar ya, 100/169. Nah, jadinya ini coret-coret, jadinya 13/12 kali 48/169. Nah, ini kita coret jadi 1 dan ini jadi 13, ini 1, ini 12 ya. Jadinya 4/13. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 10, operasi hitung berikut yang hasilnya 3,5. Nah, kita akan proseskan yang pertama dahulu ya, yang A. Nah, ini cukup panjang ya adik-adik jawabannya. Yang nomor A dulu, Karina buat di sebelah sini. 13
per 25 akan kita kali 4 supaya jadi per 100 ya. Lalu dikali 13 per 100 tambah 0,875 ya. Kemudian sama dengan 52 per 100 dikali 0,13 ya yang ini. Kemudian ditambah 0,875 sama dengan 0,52 dikali 0,13 ditambah 0,875. Nah, ini kita kalikan jadi 0,0676 tambah 0,875 sama dengan 0,9426. Ya, yang hasilnya 35 berarti A bukan jawabannya ya. Sekarang yang B. Nah, ini kita sudah dapat hasilnya dia yang 13% 0,13 dibagi yang 13 per 25 tadi hasilnya ini ya 0,52. Kemudian dikali 0,875. Nah, ini dibagi 0,25 kali 0,875 sama dengan 0,21875. Ini juga bukan jawabannya. Lalu yang nomor C, 0,52 dibagi 0,13 dikali 0,875 sama dengan 4 kali 0,875 sama dengan 3,5. Nah, ini jawabannya ya, C. Kemudian yang nomor 11, bilangan berikut yang nilainya lebih dari 79%. Nah, kita lihat yang A. Ini langsung Kak Arina proseskan ya. 0,66 sama dengan 66%. Kemudian 3 per 4 itu 0,75. 75%. 6 per 8 itu adalah 0,75 juga. 75%. Kemudian yang ini 0,8 sama dengan 0,8%. Jadi 80%. Berarti yang nilainya lebih dari 79 adalah yang D. Lalu pecahan berikut urut dari yang terkecil ya, dari yang terkecil. Nah, Karina akan ubah dulu yang 22%. Ya, 22% itu sama dengan 22 per 100 sama dengan 0,22. Kemudian yang 0,275 ini tetap. Kemudian 1 per 4-nya ini akan jadi kita kali 25. 25 per 100 sama dengan 0,25. Lalu 0,225. Nah, ini akan kita urutkan dari yang terkecil. Berarti yang 0,22 pertama, kemudian 0,225 yang kedua, lalu ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Berarti urutannya adalah pertama yang 22%, jawabannya antara ini atau ini, kemudian setelah itu 0,225. Nah, berarti jawabannya yang C ya. Kemudian nomor 13. 0,42 kg ditambah 5 per 25 Hg dikurang 52 gram. Nah, ini kita akan ubah dulu menjadi gram ya. 0,42 kg sama dengan 0,42 kita kali 1000 sama dengan 420 gram. Kemudian yang Hg-nya 5 per 25 ya, Hg sama dengan 5 per 25 kali 4 kali 4 20 per 100 sama dengan 0,20 Hg. Ya, kita ubah dulu menjadi gram, jadi dikali 100 sama dengan 20 gram. Ya, ini ada tangganya ya adik-adik ya, tangga satuannya. Ini kilogram, ini Hg, ini DAG, baru ini gram. Ya, jadi kalau kilogram ke gram turunnya 3. Ya, kalau turun itu dikali, jadi dikalinya 1000. Kalau Hg ke gram kalinya 100 karena turunnya 2. Kemudian, nah berarti semuanya sudah jadi gram ya. Baru kita proseskan di sini.
420 ditambah 20 dikurang 152 sama dengan 440 dikurang 152 sama dengan 288 gram. 288, jawabannya C. Nomor 14, Didi membeli 3/4 lusin pensil dan pulpen. Pulpen yang dibeli Didi lebih banyak dari pensil. Selisih banyak pulpen dan pensil 7 buah ya. N-nya berapa? Berarti 3/4. Kita kali satu lusin itu 12. Sama dengan 36/4 sama dengan 9 pensil. Ya, ini pensilnya 9. Nah, tadi pulpen lebih besar dari pensil. Ya. Lalu selisihnya 7. Berarti kalau lebih besar kita harus menambah 9 tambah 7. Sama dengan 16 pulpen ya. Berarti pulpennya adalah 16. Jawabannya B. Kemudian nomor 15. Usia Adi 1/4 kali usia ibu. Jika usia ibu 5,5 windu, jumlah usia Adi dan ibu adalah berapa? Dijumlahkan ya. Sekarang kita cari dulu usia Adi. 1/4 kali usia ibu. Ya, kemudian usia ibu 5,5 windu. Nah, 1 windu itu 8 tahun adik-adik. Jadi 5,5 kita kali 8 sama dengan 44. Ini usia ibu. Ya, berarti usia Adi adalah 44 kali 1/4 sama dengan ini coret jadi 11, ini 1. Jadinya 11 tahun ya. Berarti kalau dijumlahkan 55 ditambah 44 ya. Usia ibu 44. 44 kita tambah 11 sama dengan 55. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian yang berikutnya B, istilah jawaban yang tepat. Nah, 6.496 dibagi 203. Nah, ini kita proses yang ini dulu ya, pembagiannya dulu. Kita bisa menggunakan pembagian Progapet ya adik-adik ya. 6.496 dibagi 203. Nah, 203 kita kali 3 nih. Hasilnya adalah 609 ya, kali 3 609. Lalu ini 4 0 6-nya turun ya. 6-nya turun 406 itu 203 kali 2. Habis. Jadinya 32 ya. 32 dikali 24 sama dengan 768. Kemudian yang nomor 2, 4.312 dikurang P dikurang 345 sama dengan 1.209. P-nya berapa? Nah, jadinya begini. 4, 3, 1, 2. Nah, ini karena ini dalam kurung kita mau keluarin dulu ya. Jadinya min P dan min kali min plus. Jadinya plus 342. Sama dengan 1.209. Ya, kemudian ini kita tambahkan jadi 4.657 dikurang P sama dengan 1.209. Kemudian P sama dengan ini pindah ruas jadi mengurangi ya. 4657 kurang 1209. Ya, sama dengan 3.448. Ini P-nya. Kemudian nomor 3, Ibu membeli 12 kantong salak. Setiap kantong berisi 18 salak. Selanjutnya, Ibu menyajikan 14 salak kepada tamu. Sisa salak Ibu berapa? 12 kita kali 18 dikurang 14. 12 kali 18, 216. Kita kurang 14 sama dengan 202. Jadi sisanya adalah 202 salak. Nomor 4, bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 62%. 62% itu 62/100. Untuk menyederhanakan kita bagi 2. Ya. Nah, ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi 31/50. Nomor 5, hasil dari 0,43 ditambah 0,11 ditambah 9/5. 0,43 kurang 0,11 tambah 9/5. Ini kita kali 2 masing-masing ya. Sama dengan, ini kita kurangi dulu. 0,32.
tambah 18, ini 9 kali 2 18, 5 kali 2 10, sama dengan 0,32 tambah 1,8, sama dengan jadinya 2,12 ya. Nomor 6. Hasil dari 0,22 dikali 0,13 ditambah 13/10 dalam bentuk persen ya. Dalam bentuk persen. Berarti 0,22 kali 0,13 tambah 1,3. Ya, ini jadi 1,3. 1,3 sama dengan, ini kita kalikan 0,0286 tambah 1,3 sama dengan 1,3286. Ya, untuk menjadikan persen akan kita kali 100 sama dengan 132,86%. Nomor 7, 0,43 titik-titik-43. Tanda pembandingnya adalah, nah 0,043 itu sama dengan 43 per 4,3 ya, 4,3 per 100 sama dengan 4,3%. Berarti kalau ini 4,3%, berarti dia lebih kecil ya. Jadi tandanya ini. Kemudian nomor 8. Nah, kita diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar ya. Kita tentukan dulu yang ini tetap 2,45. 215% ini sama dengan 215 per 100 ya, sama dengan 2,15. Lalu 23 per 4 ini 2 kali 4 8 tambah 3 11. 11 per 4. Ya, ini kita kali 25 kali 25 supaya menjadi per 100. 275 per 100 sama dengan 2,75. Kemudian yang terakhir 2,2. Ini tidak berubah. Nah, kita urutkan mulai dari yang terbesar. Yang terbesar berarti ini ya. Kemudian ini, lalu ini yang ketiga dan ini yang keempat. Berarti urutannya adalah 2, 3 per 4. Kemudian yang kedua tadi 2,45. Kemudian yang ketiga 2,2. Dan terakhir yang 215% ya. Nomor 9. Sebanyak 13% madu yang ada di dalam botol telah habis. Selanjutnya, sepertiga dari sisanya mau dipakai untuk campuran membuat kue. Jika isi madu mula-mula adalah 250 ml, maka sisa madu yang di dalam botol berapa? Nah, ini 250 kita kali 87%. Dari sini ya, 100 kurangi 13 jadinya 87%. Ya, atau kita bisa jabarkan seperti ini. 100 kurangi 13%. Ya. Nah, sama dengan 250 kali 87%. Ya. Sama dengan 217,5 mili ya. Kemudian setelah itu berarti sepertiga dari sisanya dipakai untuk jadi sepertiga dari ini ya itu dipakai untuk membuat kue. Nah, lalu sisa madunya berapa? Berarti kalau yang dipakai 1/3, kita mau lihat sisanya berarti 2/3 sisanya ya. 2/3 kali 217,5 sama dengan 2/3 ini akan kita kali ini kita langsung ya. Jadi kita langsung 2 kali 217,5 sama dengan 435 per 3. 145 mili ya ini sisanya. Nomor 10, Ibu memiliki persediaan 5,35 kg gula pasir. Sebanyak 1/4 bagian, kita langsung tulis rumusnya ya. 5,35 lalu 1/4-nya digunakan untuk membuat kue. Berarti kita kalikan 1/4 dulu. Ya, 5,35 per 4 sama dengan 1,3375.
Ya, lalu kemudian dari sini 12%-nya 5,35 kali 12%. Ini yang mau membuat teh ya. Ini sama dengan 0,642. Berarti sekarang 5,35 dikurangi 1,3375 ditambah 0,642. Lalu ditambah karena Ibu beli lagi ya. Ibu beli lagi 2,125. Sama dengan 3,35 dikurang ini kita tambahkan 1,9795 tambah 2,125 sama dengan ini kita kurangi ini 5 ya. 3,3705 ditambah 2,125 sama dengan 5,4955 kg ya. Kemudian kerjakan soal-soal berikut. Seorang nelayan mendapatkan 2.160 kg ikan pada hari pertama. Keesokan harinya nelayan tersebut mendapat ikan 293 lebih banyak dari hari pertama. Jika dalam 3 hari nelayan tersebut mendapatkan 5.412 kg, berapa kilogram ikan yang didapat pada hari ketiga? Nah, ini soal cerita ya. Nah, ini Karina akan menjawabnya seperti ini. Banyaknya ikan dulu. Sama dengan 5.412 ya. Dikurangi ini 2.160 ya. Kemudian yang besoknya tuh dia dapat 293 lebih banyak. Berarti ini tambah ini lagi ya. 2.160 tambah 293. Nah, ini kita jumlahkan sama dengan nah ini kita 5412 kita kurangi. Nah, ini kita harus jumlahkan berapa ya? Karina hitungkan 2.160. Nah, ini 4.613 ya, kita kurangi jadinya 799 ya. Kemudian setelah itu berarti jika dalam 3 hari, nah berapa kilogram ikan? Nah, ini ya, ikan yang didapat di hari ketiga. Kemudian nomor 2, sebuah kebun binatang ramai dikunjungi pada suatu hari libur. Tercatat bahwa 652 pengunjung dewasa dan 190 pengunjung anak-anak. Jika harga tiket adalah 15.000 untuk dewasa dan 5.000 untuk anak-anak, berapa pendapatan kebun binatang pada hari tersebut? Nah, kita akan hitung ya. Pendapatannya adalah 652 kita kali 15.000. Lalu kita tambahkan yang ini 190 kita kali 5.000 ya, yang ini. Kita kali 5.000 sama dengan 9. Nah, ini Karina hitungkan 625 dikali 15.000. 9.375.000. Lalu ditambahkan yang 190 dikali 5.000. Ini sama dengan 950.000. Kita tambahkan jadinya 10.730.000. Kemudian nomor 3. Satu penampungan air dapat menampung air sebanyak 50 liter. Sebanyak 30% dari air tersebut digunakan untuk mandi, 12/25 bagian untuk mencuci. Berapa liter air yang tersisa dalam penampungan air tersebut? Nah, kita akan hitung 50 ya, 50 liter kita kurangi ini 30%. Kemudian ditambah ini 12/25. Ya. Nah, ini akan kita kali 50 karena kita mau menghitung air yang digunakan ya untuk mencuci dan mandi. Nah, ya. Jadi 50. Nah, ini langsung Karina hasilkan ya. Jadinya 39 sama dengan 11 liter. Kemudian nomor 4.
Dari 700 gram kue terbuat dari 65% tepung terigu, 20% telur, dan sisanya air. Tentukan masing-masing banyak bahan yang digunakan dan urutan dari yang paling sedikit. Nah, terigu 455 gram ya, karena ini kita kalikan 700 kali 65%. Kemudian telur kita kali 700 gram kali 20% ya. Hasilnya langsung Karina buatkan 140 gram. Dan airnya sisanya ya 105 gram. Kemudian jadi urutannya adalah air, telur, tepung terigu. Tepung terigu. Ya. Lalu nomor 5, Dita, Sari, Fani mengikuti lomba lari estafet 200 meter. Dita berlari sejauh 21/50 bagian. Sedangkan Fani berlari sejauh 0,21 bagian. Berapa meter Sari berlari? Nah, jaraknya yaitu 200 ya. Ini 200 meter kita kurangi dengan 21/50 yang ini. Ya, lalu kita tambah ini 0,21 kita kalikan lagi dengan 200 karena kita mau mengurangi Dita dan Fani ya. Kemudian berarti di sini 200 dikurangi, ini Karina sudah jumlahkan, dijumlah dan dikali lagi jadinya 126 ya. Berarti sama dengan 74 meter ya. Kemudian yang nomor berikutnya adalah pemecahan masalah ya. Perhatikan tabel bahan pokok yang dibeli beberapa ibu di sebuah toko berikut. Jadi ada Ibu Ira, Ibu Dita, Ibu Cakra, dan Ibu Bayu ya. Lalu di sini ada tepung terigu, gula pasir, dan telur. Nah, semuanya dalam kilogram. Nah, ini sudah desimal, ini yang akan Karina ubah dahulu menjadi desimal juga ya. Nah, yang Bu Ira ini kita kali 4 supaya dia menjadi per 100 ya. Nah, ini kali 4. Kok Karina kali 10 ya? Ini kali 4, kali 4, jadi sama dengan 48 per 100, sama dengan 0,48. Lalu, Ibu Dita, yang ini kita kali 2, 24 per 10, sama dengan 2,4. Kemudian, kali 25, kali 25, sama dengan 225 per 100, 2,25. Kemudian yang terakhir Bu Bayu, ini sudah dalam bentuk per 10 ya, jadi dia 0,8. Sekarang kita akan hitung. Ya. Pertama mulai dari Ibu Ira. Nah, ini kita bisa langsung di sini juga kita kalikan terigu 8.000 ya. Nah, ini 18.000. Kemudian yang ini gula pasir kita kali dengan, nah nggak muat Karina di bawah aja deh ya adik-adik ya. Nih Karina sudah catatkan jadi langsung bisa Karina jawab di sini. Ibu Ira. Ya, 2,25 kali 8.000 ditambah 0,48 dikali 16.000. Ini gula pasir ya. Kemudian ditambah 3,75 kali 25.000. Ya. Nah, ini kita kalikan 18.000 ditambah 7.680 ditambah 93.750. Nah, sama dengan 119.430. Lalu kemudian Ibu Dita. Nah, Ibu Dita ini dia berbelanja 1,6 terigu ya kilogram. Jadi kita kali 8.000, lalu gula pasirnya 2,4 dikali 16.000. Kemudian terakhir telur. Telurnya dibeli 0,5 kilo kali 25.000. Nah, kita jumlahkan, kita kalikan ini 12.800, kemudian ini 38.400, yang ini 12.500. Sama dengan, kita sini aja ya, 63.700. Kemudian setelah Ibu Dita ada Ibu Cakra. Ibu Cakra ini 0,75 tepung terigu
kali 8.000, kemudian ditambah 2,25 kali 16.000, tambah 1,15 kali 25.000. Nah, ini kita kalikan jadinya 6.000 tambah 36.000 tambah 28.750 sama dengan 70.750. Kemudian terakhir Ibu Bayu. Nah, Ibu Bayu ini membeli terigunya 2,6 kg kali 8.000. Gula pasir membeli 0,8 kg kali 16.000. Ditambah telurnya 0,8 kali 25.000. Ya, sama dengan 20.800 ditambah 12.800 dan terakhir telurnya 20.000. Sama dengan 53.600. Yang ditanya yang mengeluarkan biaya paling banyak. Yang paling banyak adalah Ibu ini ya, Ibu Ira ya. Ibu Ira. Dan yang paling sedikit yaitu berarti adalah ini nih, Ibu Bayu. Ya. Kemudian yang nomor 2. Sebanyak 1/5 bagian dari peserta upacara di lapangan adalah guru. 3/8 bagian adalah siswa laki-laki. Dan sisanya adalah siswa perempuan. Jika banyak siswa perempuan adalah 170 orang, berapa banyak guru dan siswa laki-laki yang mengikuti upacara tersebut masing-masing? Nah, ini kita menjawabnya. Kita hitung dulu bagian siswa perempuan. Ya, kita hitung 1 dikurangi 1/5 dikurangi yang bagian siswa laki-laki 3/8 ya. Nah, ini kita akan jadikan per 40 ya. Berarti dengan mengalihkan ini kita kali dengan 8. Lalu yang 3/8 ini akan kita kali 5. Sama dengan 1 dikurang 8/40 dikurang. Ini berarti 15/40 ya. Nah, jadinya berarti gini, sama dengan 1 kurang 8 tambah 5 dikurang 15. Nah, ini dikurang ini dulu ya. Berarti kalau 1 itu adik-adik sama dengan 40/40 ya. Jadi Kak Rina tuliskan di sini 40/40. Ya, dikurangi 8. Berarti, nah gini. Sebentar ya. Nah, ini 40/40 dikurangi 8 dulu ya. 40 dikurang 8 itu 32/40 dikurang 15/40. Nah, ini 32 dikurang 15. Ya, ini 12, 7, jadinya 17. Ya, 17/40. Nah, berarti 17/40. Berarti banyak peserta upacara seluruhnya ada berapa? Nah, berarti kita kalikan. 17, 170 bagi 17/40. Sama dengan 400 orang. Berarti banyak guru berapa? Gurunya tadi 1/5 ya, kita kali 400. Sama dengan 80 orang. Kemudian masih ada ditanya siswa laki-laki. Siswa laki-laki adalah 3/8 dikali 400. Sama dengan 150 orang ya. Lalu terakhir suatu lahan nomor 3. Lahan perkebunan seluas 1000 meter persegi akan dibuat menjadi lahan perkebunan dan lahan peternakan. Sebanyak 65% untuk lahan perkebunan, 35% untuk lahan peternakan. Sebanyak 2/5 bagian lahan perkebunan digunakan untuk kebun kelapa dan sisanya untuk kebun coklat. Sebanyak 0,6 bagian lahan peternakan digunakan untuk kandang sapi, 0,3 bagian untuk kandang kambing, dan 10%. Nah, ini kita buat dulu lahan perkebunannya ya. Lahan perkebunan. Ya, berarti 60%-nya.
dari 1000 berapa? Ya, berarti 650 meter persegi. Lalu kemudian peternakan. Lahan peternakan. Nah, ini tadi 35% ya. 35% kali 1000 sama dengan 350 meter persegi. Lalu sekarang kita mau nyari kebun kelapa nih, ya. Yang ini kebun kelapa. Kebun kelapa. Kan kebun kelapa ini dia dari perkebunan ya. Perkebunan berarti yang ini nih, ya. Jadi kita akan kalikan 2/5 dikali ini 650 lahan perkebunannya ya. Sama dengan 260 meter persegi. Sekarang kebun coklat. Kebun coklat tadi sisanya. Berarti kalau sisanya, kalau ini 2/5, sisanya 3/5 ya. Kali 6, oh ini kali 650. Jadinya 390 meter persegi. Kemudian masih kita mencari kandang kambing, kandang sapi dulu. Ya, kandang sapi tadi berarti dia itu dari lahan peternakan ya, kandang sapi. 0,6 kali 350 sama dengan 210 meter persegi. Lalu sekarang kandang kambing. Kandang kambingnya berapa tadi? 0,3 ya. Kali 350 lahan peternakannya. Hasilnya 105 meter persegi. Dan masih ada lagi kandang ayam. Nah, kandang ayamnya tadi 0,1 kali 350, hasilnya 35 meter persegi. Nah, seperti ini ya adik-adik, pembahasan kita sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.